Saya tidak mau menduga, saya tidak mau mencari musuh, saya mau hidup tenang aja. Jadi sekali lagi yang diberitakan di luar sana tidak benar adanya. Saya kerja benar, pakai uang halal, kerja dari umur 13 tahun sampai sekarang, menjadi artis depan layar atau selebriti depan layar, menjadi influencer. Dan juga saya punya perusahaan Rans Entertainment yang sudah 6 tahun berjalan. Alhamdulillah semua pembukuannya pun rapi, semua aliran dananya pun bisa dipertanggungjawabkan karena kita sudah mempersiapkan Rans Entertainment ini untuk go public di 2 atau 3 tahun mendatang. Jadi pastinya kejadian apapun yang tidak benar adanya tidak akan mematahkan semangat saya, dan saya akan terus maju terus membangun negeri ini dengan menjadi orang yang sukses dan punya perusahaan yang bisa memberikan sumbangsi yang baik untuk banyak orang dan negeri Indonesia tercinta di masa depan. Terima kasih. Masa lalu Raffi yang kelam tak membuat karirnya luntur begitu saja. Dulunya kemudian menjelma bukan hanya sebagai selebriti kenamaan, tapi juga pebisnis yang punya relasi dekat dengan konglomerat dan kerap bersinggungan dengan para elit politik. Kini, Sultan Andara ini berada di pusaran pemerintahan Prabowo, sembari terus dibayang-bayangi oleh isu dan tudingan kotor. Raffi Ahmad mengawali karir di dunia hiburan pada tahun 2001 sebagai seorang aktor remaja. Namanya makin melambung kala dirinya menjadi pembawa acara di berbagai program televisi. Tahun demi tahun, popularitasnya makin tinggi, hingga kejadian di 2013 membuatnya rehat sejenak dari hiruk-pikuk dan gegap gempita. Setahun pasca kasus yang mengguncang itu, Raffi Ahmad memulai kehidupan baru dengan menikahi Nagita Slavina. Posisi pernikahan keduanya disiarkan 3 stasiun televisi dengan estimasi biaya mencapai miliaran rupiah. Nantinya, pasangan ini bukan hanya membesarkan anak, tapi juga membangun kerajaan bisnis yang bernaung di bawah bendera Rans Entertainment. Cikal bakal Rans bermula dari kanal YouTube yang dibuat pada 2015. Seiring berjalannya waktu, Raffi mulai menguasai pasar digital dengan jutaan pengikut di media sosial. Luasnya jangkauan Raffi ini nantinya digunakan oleh pemerintah yang berkuasa untuk mendengungkan citra positif dan menyebarluaskan kebijakan dan proyek negara. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, Raffi Ahmad setidaknya telah mendirikan 35 perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat tinggi pemerintahan, konglomerat hingga putra mantan presiden. Karirnya di industri hiburan hingga gurita bisnis di berbagai lini menjadikan Raffi Ahmad sebagai salah satu selebriti terkaya di Indonesia. Meski laporan kekayaan Raffi belum dirilis, namun kekayaannya ditaksir mencapai triliunan rupiah. Selain berkutat di industri hiburan, Raffi nyatanya telah menjalin hubungan dengan partai politik sejak 2010. Raffi pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Komunikasi Publik di organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra bernama Tunas Indonesia Raya atau TIDAR. Kedekatannya dengan Partai Gerindra ini membuatnya mendukung Prabowo Hatta di Pilpres 2014 dan Anies Baswedan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada Pilpres 2019, Raffi sedikit bermanuver karena lebih dekat dengan Jokowi. Kedekatan Raffi dengan Jokowi sudah terlihat setahun sebelumnya, tepatnya usai acara pembukaan ASEAN Para Games 2018. Pertemuan pertama dengan Jokowi itu ia abadikan dalam sebuah foto dan video yang kemudian diunggah di media sosial. Saat Jokowi resmi menjabat sebagai presiden, Raffi Ahmad terlibat aktif dalam sosialisasi program-program dan kebijakan pemerintah seperti penanganan pandemi, peresmian kereta cepat dan pembangunan IKN, hingga ia kerap dituding sebagai buzzer rezim. Kedekatan Raffi dengan Jokowi kemudian berlanjut ke anak-anaknya lewat jejaring bisnis. Kedekatan Raffi dengan Gerindra kembali tersorot saat dirinya masuk dalam daftar influencer yang mendukung pencalonan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Raffi ikut berkampanye dan beberapa kali teriak hadir saat debat capres. Tak sampai di situ, Raffi juga ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan pasangan Andreas Sonudipnya Tinata Kusuma di Pilkada Banten. Raffi juga mendukung pasangan calon yang disokong Gerindra di Pilgub dan Pilbub 2024. Dukungan besar yang dikerahkan Raffi berbuah manis dengan sebuah jabatan. Ia dilantik Prabowo sebagai utusan khusus Presiden, pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Raffi juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif di Kamar Dagang dan Industri Indonesia 2024-2029. Pemirsa, selebritas Raffi Ahmad baru-baru ini menerima gelar Dr. Honoris Causa atau dokter kehormatan dari sebuah perguruan tinggi di Thailand. Namun pemberian gelar tersebut memancing sorotan warganet karena dianggap ada sejumlah kejanggalan. Tak lama sebelum itu, Raffi sempat disorot publik karena mendapatkan gelar kehormatan dari kampus bodong yang mengklaim tak diakui oleh kerajaan Prusia. Klaim ini semakin mencurigakan karena kerajaan Prusia telah bubar setelah Perang Dunia Kedua. Tak hanya Gerindra, Raffi juga dekat dengan PAN. Pada 2012, PAN bahkan telah menyiapkan Raffi untuk maju di Pileg
tapi batal karena kasus yang menimpanya. PAN juga menjadi kendaraan politik bagi keluarga Raffi. Adiknya, Nisha Ahmad, terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat 2024-2029. Sementara iparnya, JJ Richard, sukses menjadi Bupati Bandung Barat terpilih. Menurut penelusuran Project Multatuli yang dirilis pada 2024, nama-nama elit politik dan konglomerat kelas atas terafiliasi dengan jaringan bisnis Raffi Ahmad. Perusahaan rintisan dua putra Jokowi, Gibran dan Kaisang, serta Edwin Prasetya dan Antoni Pradipta, bernama Gika Hebat, berkolaborasi dengan perusahaan Raffi bernama Ras Nusantara Hebat. Selain itu, Kaisang juga menjadi pemegang saham sekaligus komisaris di Rans Entertainment sejak 2021. Menurut Tingos Karya, Paman Nagita Slavina yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, memiliki saham di PT Ras Entertainment dan PT RFA Madu Internasional. Diania Kartasasmita dan Wemong Gahaumasan, anak dan istri dari Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, mendirikan PT Asiana Ras Indonesia bersama Raffi Ahmad yang bergerak di sektor properti. Karisma Bibitani, anak dari Safruddin Kambo, mantan Wakapolri dan Menteri Pemberdayaan Negara, mendirikan PT RFA Karisma Internasional bersama Raffi Ahmad. Perusahaan ini mendirikan restoran di kota Paris yang menyajikan ragam kuliner khas Indonesia. Jeremy Emmanuel, menantu Rafael Alun, mantan pegawai pajak yang terlibat pencucian uang, memiliki saham di PT Rans Olahraga Digital. Legend Purnawirawan Didi Suprianto, mantan Kepala Bais TNI sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Ganjar Mahfud, memiliki saham di PT Rans Pesahaja Network. Raffi bersama Tommy Rawanlo dan Rudi Salim mendirikan usaha patuan bernama PT Prestisius Transmoon, bisnis klub malam dan arena permainan di Jakarta Utara dan Medan. Nama Tommy ada dalam jajaran direksi Lionheart Group yang menjalankan bisnis perhotelan dan perjudian di Kamboja dengan nama Kompong Dewa Casino and Resort. Tommy merupakan anak dari Jerry Hermawanlo, konglomerat pemilik JHL Group yang bergerak di sektor properti, pertambangan, hiburan, otomotif hingga media. Keduanya sempat dituding sebagai orang yang mengendalikan judi online di Indonesia. Menpora Aryo Bimo Aryo Tejo memiliki saham di PT Ras Dikmat Sejahtera dan PT Rans Prestisius Cakrawala. Raffi lewat PT Agung Ras Pesahaja Indonesia sempat akan membangun beach club dan resort di Pantai Krakal di Gunung Kidul. Proyek seluas 10 hektar itu rencananya akan dibangun di atas wilayah kawasan Bendat Alam Kars Gunung Sewu bagian timur. Hal ini lantas mendapatkan kritik dari aktivis lingkungan karena pembangunan beach club di wilayah tersebut dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, serta memperbesar potensi terjadinya banjir, tanah longsor, dan krisis air. Beragam penolakan dari masyarakat inilah yang membuat Raffi yang menarik diri dari proyek tersebut. Pada Februari 2024, tudingan keras diembuskan oleh National Corruption Watch yang menyebut Raffi diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Menurut NCW, uang-uang yang masuk ke kantong Raffi merupakan milik tersangka yang terdakwa kasus korupsi. Oleh karena itu, pihak NCW meminta aparat yang berwenang untuk memeriksa aliran transaksi uang Raffi Ahmad. Di lain pihak, Raffi dengan tegas membantah hal tersebut. Ia menyebut kekayaannya adalah hasil usaha dan kerja keras selama bertahun-tahun. Silakan saja kalau mau dicek, ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya ya janganlah, saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang ya merugikan, apalagi menyesatkan seperti ini. Saya tidak mau menduga, saya tidak mau mencari musuh, saya mau hidup tenang-tenang aja. Jadi sekali lagi yang diberitakan di luar sana tidak benar adanya. Saya kerja benar pakai uang halal, kerja dari umur 13 tahun sampai sekarang, menjadi artis di depan layar atau selebriti di depan layar, menjadi influencer. Dan juga saya punya perusahaan Rans Entertainment yang sudah 6 tahun berjalan. Alhamdulillah semua pembukuannya pun rapi, semua aliran dananya pun bisa dipertanggungjawabkan karena kita sudah mempersiapkan Rans Entertainment ini untuk go public di 2 atau 3 tahun mendatang. Jadi pastinya kejadian apapun yang tidak benar adanya tidak akan mematahkan semangat saya, dan saya akan terus maju terus membangun negeri ini dengan menjadi orang yang sukses dan punya perusahaan yang bisa memberikan sumbangsi yang baik untuk banyak orang dan negeri Indonesia tercinta di masa depan. Terima kasih banyak. Akhir 2024, Raffi kembali dituding sebagai maklar jabatan. Hal ini bermula saat Sule dalam sebuah siniar mengaku pernah ditawari Raffi untuk maju sebagai calon wakil wali kota Bekasi. Kemarin rapi untuk di Depok apa Bekasi? Bekasi, wali kota Bekasi. Rapi telepon. Mau nggak jadi wakil wali kota? Pagi-pagi jadi wakil wali kota. Belum ngopi.
Dugaan Raffi Ahmad sebagai maklar jabatan semakin kuat setelah ada pengakuan dari jurnalis Tempo. Lagi-lagi, Raffi membantah hal tersebut.